Sobat Kimia, terkait isu yang sedang beredar bahwa salah satu pemasok bahan baku kimia mengoplos atau mencampur zat propilen glikol atau PG dengan ditilen glikol atau DEG ke dalam sebuah larutan. Dan ternyata bahan tersebut disuplai untuk beberapa pabrik farmasi yang membuat obat sirup. Obat sirup yang mengandung zat PG dan DEG ini yang memicu terjadinya faktor kasus gagal ginjal pada anak-anak yang sudah menewaskan kurang lebih 195 korban jiwa. Kasus gagal ginjal ini membuat seluruh orang tua menjadi khawatir terhadap obat sirup yang mereka berikan untuk anak-anaknya. Hari ini kami, Kimia Market, akan membahas kedua zat tersebut, yaitu propilen glikol atau PG dan ditilen glikol atau DEG. Apa fungsinya, apa manfaatnya, dan apakah aman jika digunakan dengan bahan kimia tersebut. Dan juga kita akan melihat secara langsung perbedaan jelas antara zat kimia propilen glikol dan juga ditilen glikol. Yang pertama, ini adalah propilen glikol atau PG. Merupakan zat cair sintetis yang menyerap air yang tidak berwarna serta tidak berbau. Banyak fungsi dari propilen glikol ini sebagai pelarut dalam produksi farmasi, produksi kosmetik, bahkan produksi makanan. Selain untuk melarutkan zat dalam formulasi produk agar dapat bercampur dan juga bekerja dengan baik untuk obat-obatan, dalam kosmetik pun PG bermanfaat sebagai emollient karena dapat membentuk lapisan berminyak pada kulit dan juga bisa mencegah kulit kehilangan kelembapan. Kedua, sebagai pengawet, PG dikombinasikan dengan bahan kimia lain sebagai pengawet dalam produk kosmetik serta perawatan kulit. Yang ketiga, bahan tambahan pangan. PG berfungsi sebagai zat anti caking dan juga sebagai pengental. Dan zat kimia propilen glikol atau PG ini sangat aman digunakan dalam batas tertentu untuk bahan farmasi, bahan tambahan pangan, bahkan untuk pembuatan produk kosmetik. Yang kedua, ini adalah ditilen glikol atau DEG. Walaupun secara penampakan ini hampir sama dengan PG, DEG memiliki tingkat toksisitas atau kadar racun yang sangat tinggi. DEG biasanya digunakan dalam produk rumah tangga, contohnya untuk pelarut resin, pelarut warna, dan juga pelarut cat tembok. Serta untuk DEG pun dia bisa untuk bahan produksi tinta, lem, dan juga sebagai komponen pelarut minyak pada minyak rem dan juga pelumas. Dan harga DEG jauh lebih murah dibandingkan PEG atau propilen glikol. Saya akan kasih lihat perbedaan antara PG dan juga DEG. Secara fisik, PG dan DEG itu sama. Tapi, jika keduanya di-shake, PEG akan terlihat lebih keruh dan dalam proses beningnya dia akan lebih lambat ketimbang ditilen glikol atau DEG. Dia akan lebih cepat untuk bening dan tidak terlihat keruh. Dari tingkat kekenyalan, DEG akan lebih kental dibandingkan dengan DEG. Lantas, seberapa bahaya jika ditilen glikol atau DEG itu masuk ke dalam tubuh? Senyawa ini mengalami oksidasi oleh enzim sehingga menjadi glikol-aldehid. Kemudian kembali dioksidasi menjadi asam glikol oksalat. Dan kemudian membentuk lagi menjadi asam oksalat.
Asam oksalat inilah yang menjadi memicu kasusnya gagal ginjal. Kasus kejanggalan obat sirup ini menguak karena adanya kenakalan supplier bahan kimia yang mencampurkan propilen glikol atau PG dengan dietilen glikol atau DEG untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak tetapi merugikan banyak orang. Ini sangat amat disayangkan karena barang tersebut dijual ke masyarakat dan dijual ke perusahaan pemasok bahan baku industri farmasi. Dan karena kenakalan tersebut menjadikan industri-industri bahan kimia kecil menjadi sangat terancam. Banyak yang tidak percaya apakah bahan kimia yang kita jual itu aman atau tidak. Bahwasannya tidak semua industri-industri kecil bahan kimia menjual zat berbahaya atau mengoplos propilen glikol dengan dietilen glikol, salah satunya Kimia Market. Kami, Kimia Market, hanya menjual bahan-bahan kimia yang mempunyai sertifikat of analisisnya. Dan pembelian kami dari distributor memiliki garansi yang resmi. Seperti bahan kimia PG atau propilen glikol sudah memiliki sertifikat of analysis. Maka dari itu jangan tergiur dengan harga bahan kimia yang murah. Apalagi dengan supplier atau distributor yang tidak jelas alias abal-abal. Sobat kimia, informasi tadi menjelaskan bahwa tidak semua pelaku-pelaku industri kecil bahan kimia menjual bahan berbahaya seperti mengoplos atau mencampurkan propilen glikol dan dietilen glikol. Semoga kasus ini cepat diselesaikan dan tidak terulangi kembali. Mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Rahma, selaku penanggung jawab tim Kimia Market. Selamat sore dan sampai jumpa.